Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? Are you feeling good? Okay, so it means you are ready to learn English. Well, we are still in chapter 2 with entitled Can You Play the Guitar? And in this chapter, we will learn about to state and ask if one can do something, which has I tell to you on the last meeting. And the second is to state and ask if one will do something. Untuk menyatakan apakah orang itu mau untuk melakukan sesuatu. Oke, yang sekarang akan kita bahas adalah to state and ask if one will do something. Menyatakan dan meminta kemauan. Oke, please have a look on the dialogue. Mrs. Anna say, Will you water the flower, please? Most of them are withered. Ya, maukah kamu menyirami tanaman? Ada kata please berarti dia meminta dengan sopan ya. Maukah kamu menyiram tanaman? Tolong. Ya, most of them are withered. Apa itu withered? Ya, kebanyakan dari mereka itu sudah layu. Okay, and then Ryan answer, Okay, Mom, I'll do it. Dia merespon dengan mengiyakan. Dan yang kedua, Are you willing to guide me to the museum? Apakah kamu bersedia apakah kamu mau membimbing saya ke museum? And then direspon dengan yes, I am. Berarti mau ya. Yang ketiga, Excuse me, my car has stalled atau mogok ya. Mobil saya mogok. Will you help me push it, please? Maukah kamu mendorongnya, tolong? Dia minta didorong mobilnya ya. Yes, sure. And thank you very much. And then the fourth, are you willing to sweep the floor, please? Apakah kamu mau untuk menyapu lantai, tolong? Sure, I am. Let me do it. Biarkan saya melakukannya. Nah, di sini ada how to state and ask if one will do something. Bagaimana menyatakan dan meminta kemauan. Yang pertama asking dulu ya, meminta dulu. Maukah kamu melakukan bla bla bla? Sekarang kita lihat, will you have a study club with me? Maukah kamu punya kelompok belajar dengan saya? Lalu apa responnya atau pernyataannya? Yes, I will happy to do that. Ya, apabila pertanyaannya diawali oleh will, maka jawabannya pun harus menggunakan will. Di sini jawabannya yes. Maka yes, I will. Tapi kalau jawabannya tidak mau, maka jawabannya memungkinkan adalah no, I will not. Atau biasa disingkat dengan no, I won't. Ya. Next, are you willing to send the gift? Maka responnya adalah sure, I am. Ya, bukan I will lagi, karena pertanyaannya diawali oleh are atau to be. Maka jawabannya menggunakan am. Subjeknya I, maka pasangannya I adalah am. Let me do it. Izinkan saya melakukannya. Next, will you phone him now? Maukah kamu menelpon dia sekarang? Apa jawabannya kira-kira? Ya, bisa menggunakan yes, I will. Atau no, I won't juga boleh. Jadi jawabannya nggak harus yes ya. Bisa juga kalian menggunakan kata no. Oke, juga bisa ya. Oke, I will do it. Ya, yang penting di sini adalah kalau pertanyaannya pakai will, maka jawabannya menggunakan will. Next, are you willing to sweep the floor? Apakah kamu mau untuk menyapu lantai, please? Tadi sudah keluar di dialognya. Yes, I am. Ya, karena menggunakan are, jadi jawabannya I am. Next, will you help me, please? Maukah kamu membantu saya, tolong? Don't worry, I will. Ya, ingat ya,
Kalau pertanyaannya menggunakan will, maka jawabannya harus ada will-nya. Setelah subjek diikuti oleh will. Kalau menggunakan to be, maka setelah subjek diikuti oleh to be-nya sesuai dengan subjeknya apa. Ya. To ask and give information about a person's willingness to do a task, we use the modal will or is MR willing to. Nah, ini adalah formatnya, format penyusunan kalimatnya. Kalau kalimatnya itu berupa kalimat pertanyaan, maka formatnya adalah seperti ini. Will dulu tadi ya, will plus subject. Subjeknya I, you, we, they, he, she, it. Kemudian verb one yang digunakan adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti oleh objek. Kita lihat contohnya. Will, nah kita terapkan will, subjeknya adalah you. Will you, verb satunya adalah show. Will you show, ya kalau kata me your ID card please itu adalah objek atau pelengkap saja. Complement juga bisa ya, sebagai pelengkap. Will you show me apa? Will you show, maukah kamu menunjukkan saya tanda pengenal kamu? Tolong. Next. Menggunakan to be, ada is, am, atau are. Kemudian ditambah dengan subject, kemudian diikuti oleh willing to. Ya, kalau tadi kan will saja yang nggak pakai ing ya. Sekarang diikuti oleh willing to, kemudian diikuti oleh verb satu, baru diikuti oleh complement, pelengkap atau objek. Kita lihat contohnya. Are itu mewakili sebagai to be-nya. Karena subjeknya adalah you, maka to be yang digunakan adalah are. Kalau subjeknya adalah I, maka to be yang digunakan adalah am. Am I? Ya, kalau subjeknya adalah he, dia laki-laki atau dia perempuan, she, maka to be yang digunakan adalah is. Jadi is he atau is she, kemudian diikuti oleh kata willing to, kemudian setelah willing to diikuti oleh verb one. Verb one-nya adalah be. Ya. Are you willing to be announcer for school's anniversary party? Maukah kamu menjadi orang yang mengumumkan untuk pesta ulang tahun sekolah kita? Oke, next. Kalau tadi kalimat pertanyaan, sekarang kalimat positifnya. Kalimat positifnya susunannya adalah sebagai berikut. Ada subjek, kemudian ada will, ada verb satu, kemudian diikuti oleh objek atau complement. Complement. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. Subjek. Subjeknya adalah our teacher. Kemudian diikuti oleh will. Kemudian verb satunya adalah kata guide. Ini adalah objeknya. Kalimatnya menjadi our teacher will guide us to go to Dufan in Jakarta. Guru kami akan membimbing kami untuk pergi ke Dufan di Jakarta. Next, contoh selanjutnya yang menggunakan to be, is, am, atau are. Susunannya hampir sama. Subject plus to be plus willing to plus verb one. Kemudian diikuti oleh objek atau complement. Contoh kalimatnya, finally, subjeknya adalah Guntur, to be-nya karena subjeknya Guntur, maka to be-nya yang digunakan adalah is, diikuti oleh willing to, verb satunya adalah become. Finally, Guntur is willing to become the class leader. Akhirnya, Guntur mau untuk menjadi ketua kelas. Ya, ini yang selanjutnya adalah to give information that a person is unwilling to carry out a task, yang tidak mau melakukan tugas ya. Jadi kalau tadi will, mau, ini will not. Atau kita bisa mengatakan sebagai the negative sentences.
Ya, susunannya hampir sama, tinggal menambahkan kata not saja setelah will. Ya, subject plus will plus not and plus verb one. Jadi akan menjadi subjeknya di sini Dian, kemudian ditambah will, tambah not, dan tambah verb one-nya adalah lend. Lend itu meminjamkan. Maka akan menjadi Dian will not lend me her modem because she is using it at the moment. Yang penting adalah ini kalimat pertamanya. Kalimat keduanya hanya sebagai penguat saja. Dian tidak mau meminjamkan saya modemnya karena dia sedang menggunakannya saat ini. Next, ya ini menggunakan willing. Berarti susunan kalimatnya atau patternnya adalah Randy sebagai subjek, kemudian to be ditambah not, kemudian ditambah willing to diikuti oleh verb one. Maka kalimatnya akan menjadi Randy to be-nya is, jadi is not, dan willing to, kata kerja bentuk pertamanya adalah clean. Jadi Randy is not willing to clean. Randy tidak mau membersihkan his floor because he is sick. Lantainya karena dia sedang sakit. Well, this is your assignment. Tugas kalian adalah make sentences based on the keywords to show cause and effect relationship. Use the expression of willingness and unwillingness. Ya, contohnya seperti ini. Saya menyediakan kata work hard and succeed. Kalian membuat kalimatnya if we, ya, to be-nya we, subjeknya we, to be-nya are, menggunakannya willing to. If we are willing to work hard, nah di sini kata work hard-nya diterapkan, we will be able to succeed. Kalimat yang kedua, if we are not willing to work hard, we will not be able to succeed. Jadi kata not-nya setelah, yang ini setelah to be, yang ini setelah will. Oke. Ini yang harus kalian ubah menjadi seperti contoh jawabannya, yaitu kata study hard and do the test well. Nah, selanjutnya, wake up early dan arrive at school early. Yang ketiga, practice diligently and get the best results. And the fourth, do sports and keep our health. Jadi hanya ada 4 saja, tapi nanti karena dibikin 2, jadi ada 8 totalnya ya. Silakan kalian tuliskan jawabannya seperti contoh di buku tugas. Tidak usah di-upload di Google Classroom. Nanti kita akan bahas bersama-sama, insya Allah ketika kita bisa tatap muka. If you have any question, you can ask me on the WhatsApp group or in the Google Classroom. Okay? Well, saya pikir sudah jelas ya semuanya. Kalau ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan saja. Jangan diam saja, jadi semuanya bisa mengerjakan. Ditanyakan di grup, tidak usah japri. Yeah, thank you very much for your attention today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.